Allah wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makanil mubarak. Alladzi jama'ana fi taufiqihi wa hidayatihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah atas limpahan dan curahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala disertai hidayah sehingga sampai saat ini dan mudah-mudahan sampai akhir hayat kita masih mampu untuk menampilkan diri sebagai hamba Allah yang baik insya Allah. Dan mudah-mudahan segala amal soleh yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala dosa yang kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga harapan kita untuk kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir kita bisa memperoleh pahala dari amal soleh yang kita lakukan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dari urutan buku yang kita baca di bulan yang lalu, kita sekarang sampai pada bab, yaitu babu tahrimi sabil muslim bi ghairi haqqin. Bab tentang larangan menghina muslim tanpa alasan yang benar. Artinya kita tidak boleh menghina seorang muslim tanpa alasan yang benar. Kenapa kita harus menghina dia? Nah, bab ini nanti akan mengajarkan kepada kita sebuah sikap, sebuah akhlak untuk kita implementasikan ketika kita berinteraksi terhadap sesama. Sehingga kemudian Islam itu selalu mengajarkan bahwa ketika seorang muslim mengimplementasikan ajaran Islam, maka dimanapun dia berada dalam kondisi apapun, itu menjadikan orang sekitarnya aman, nyaman, tenang. Itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya di sini adalah qala Allah taala walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina. Allah berfirman, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminah, yaitu orang mukmin laki dan orang mukmin perempuan, tanpa alasan yang mereka peroleh, maka sesungguhnya mereka telah memikul fitnah dan dosa yang jelas. Berarti kita menyebarkan fitnah dan kemudian kita melakukan dosa yang nyata. Karena apa yang kita hinakan terhadap orang mukmin mukminah tadi tanpa alasan yang jelas, berarti itu fitnah. Kemudian hadis wa ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sibabul muslimi fusukun wa qitalhu kufrun, muttafaqun alaih. Menghina seorang muslim adalah dosa besar
dan memeranginya adalah kekufuran. Nah, sehingga kemudian saya pribadi mengambil kesimpulan, andai kata orang itu pantas dihina, saya lebih memilih tidak menghina. Walaupun ada alasan boleh menghina. Apa untungnya orang menghina? Tidak ada. Justru ketika kita menghina kemudian tidak ada alasan yang membolehkan menghina, itu merupakan dosa besar. Dan itu merupakan fitnah. Andai kata orang itu pantas dihina, tidak perlu dihina, justru malah yang baik adalah dinasihati, diomongi bagaimana nanti caranya dia tidak menjadi terhina. Itu yang terpenting. Kalau andai kata ada pertanyaan begini, bagaimana jika yang dimaksud menghina itu adalah physically, yang merupakan fisiknya? Juga tidak boleh, karena dia mempunyai fisik yang menurut pandangan yang lain ini kok tidak pantas, itu tidak kehendak dia, itu sudah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu biar nanti tidak gagal faham, andai kata ada orang secara fisik dia punya ciri tertentu, lalu ketika kita menjelaskan kepada orang melalui penjelasan nama, itu belum bisa dipahami dan belum bisa dimengerti siapa dia sebenarnya. Lalu kita lanjutkan, itu loh dia yang, mohon maaf, kakinya satunya kecil. Nah, pertanyaannya, apakah itu termasuk kategori menghina yang dilarang dalam hadis ini? Tidak. Itu adalah dalam rangka menunjukkan ciri khusus terhadap orang tersebut, karena ketika kita menjelaskan kepada orang tidak paham-paham. Misalnya, bantuan si fulan itu sudah disebutkan namanya, yang mana sih? Masih tanya begitu. Nah, karena yang dimaksud itu tadi adalah punya ciri fisik, bisa saja dibilang itu yang kakinya kecil satu, atau mungkin orangnya hitam, itu orangnya yang hitam itu. Nah, itu bukan termasuk menghina. Itu dalam rangka bagaimana menjelaskan kepada orang biar tidak salah dari apa yang dimaksud. Tanpa alasan itu, jangan coba-coba kita itu menghina seseorang. Itu merupakan dosa dan merupakan fitnah. Kemudian wakitalu kufrun, dan memeranginya, artinya memerangi orang muslim, itu adalah merupakan kekufuran. Hadis yang lain, wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yarmi rajulun rajulan bil fisqi awil kufri illar taddat alaihi illam yakun sahibu kadzalik. Rawahul Bukhari. Dan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang pun yang menuduh orang lain dengan kefasikan atau kekufuran, kecuali tuduhan itu akan kembali kepadanya jika orang yang dituduh tidak seperti itu. Artinya tidak seperti yang dituduhkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekarang itu banyak orang yang gampang membeli label kepada yang lainnya, kamu sesat, kamu kafir. Tapi dia itu tidak sampai menganalisa apakah dia itu memang sesat beneran atau kafir beneran. Permasalahannya adalah jika tuduhan yang dituduhkan itu tidak terbukti, maka kata Rasulullah, apa yang diucapkan itu menjadi label dirinya sendiri. Misal saya mengatakan kepada seseorang yang mungkin
Dia itu dalam pemahaman agamanya berbeda dengan saya. Tapi ukuran saya adalah sebatas pengetahuan saya tentang apa yang saya pahami. Dan mungkin itu belum mendalam. Saya tidak memahami apa yang dilakukan orang itu yang sebenarnya. Tidak tanya kamu melakukan itu rujukannya apa dan seterusnya, tidak tanya itu. Sebatas pemahaman saya, lalu saya memberi label, kamu itu sesat. Nah ternyata apa yang saya ucapkan itu tidak membuktikan kalau dia itu sesat beneran. Nah maka tuduhan sesat yang saya ucapkan itu menurut dalil ini tidak mengena kepada orang tersebut, tapi kembali kepada saya. Berarti saya yang sesat. Maka ketika kita membaca di buku lain tentang hal ini, Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan, man kafaro kafiron falaisa bikafir fahuwa kafir. Barang siapa yang mengkafir seseorang dengan kekafiran, kemudian tidak terbukti bahwa yang dikafirkan itu kafir, maka dia sendiri yang kafir. Secara otomatis. Kenapa? Karena itu tuduhan tidak benar. Nah oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan cepat-cepat ketika kita mengetahui seseorang yang itu mungkin pemahaman kita terhadap agama ini masih pendek, masih dangkal, tidak luas, tidak mendalam, kemudian itu kita jadikan alat untuk menyesatkan seseorang. Apa ukurannya kalau dia sesat? Nah itu jangan sampai terjadi. Nah makanya di sini disebutkan tadi layar mirojulun rojulan bil fiski awil kufri ilar taddat alaihi ilam yakun sahibu kadalik. Tidak seorang pun yang menuduh orang lain dengan kefasikan atau kekufuran, kecuali tuduhan itu akan kembali kepadanya jika orang yang dituduh tidak seperti itu. Maka muncul pertanyaan, jika yang dituduh memang iya, ya berarti yang menuduh nggak salah. Dan tuduhan itu memang benar. Yang dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang menuduh fasik kepada yang lain, menuduh sesat kepada yang lain, tapi tidak terbukti, maka tuduhan itu konsekuensinya adalah mengenai dirinya sendiri. Nah sekarang kan lagi populer begitu itu. Orang menyesatkan yang lain, kalau tidak seperti kita sesat. Padahal itu hanya perbedaan pemahaman saja. Bisa jadi hanya beda madhab. Tapi sudah secepat itu. Nah kita jangan terpengaruh dengan gaya-gaya begitu. Tenang saja. Maka pilihan saya sekali lagi, daripada ilmu kita itu masih dangkal, mending tidak gampang menyesatkan. Lebih aman, lebih selamat. Andai kata dia itu memang sesat beneran, ya sudah, urusan dia dengan Allah. Tapi bagi kita selamat diri kita itu. Nah sekarang kan banyak orang yang ilmu keislamannya itu masih dangkal tapi gampang menyesatkan orang lain. Nah Islam tidak menginginkan itu. Sehingga kemudian Rasulullah menyampaikan sabdanya seperti itu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al mutasabani ma qala fa'alal badi'i minhuma hatta ya'tadiyal madlum. Rawahu Muslim. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua orang yang saling menghina, apa yang mereka katakan akan kembali kepada yang pertama hingga orang yang teraniaya tersebut zalim. Nah, coba kita pahami. Padahal ini sudah saling menghina loh ya. Sudah saling menghina satu sama lain. Tapi yang dihitung siapa nanti yang paling terkena dampaknya? Yang terkena dampaknya adalah yang memulai menghina. Sampai nanti yang kedua, orang yang kedua yang dihina itu melakukan kedzaliman, itu baru sama-sama kena.
Nah, ini jangan sampai kita itu sampai derajat ini, sampai tingkatan ini, dihina kemudian balas menghina. Itu bagi saya lebih tidak. Ya sudahlah, sabarlah. Dan insya Allah kalau kita dihina kemudian sabar, itu pahalanya lebih besar buat kita. Walaupun hitungannya ini kan antara orang yang menghina dan yang dihina itu kan sebenarnya sebagai pembalasan. Seperti firman Allah, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Tapi kan kemudian Allah juga menyampaikan di situ, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Sebenarnya balasan orang yang melakukan kejelekan itu boleh dibalas setimpal dengan apa yang dilakukan. Tapi kata Allah, faman afa wa aslaha, tapi bagi orang yang mengampuni, tidak membalas, wa aslaha, dan melakukan perdamaian, perbaikan, fa ajruhu 'ala Allah, pahalanya itu sangat besar, itu sudah diurus oleh Allah sendiri. Dengan dalil itulah kemudian saya memilih walaupun dihina tidak membalas hinaan itu. Pertanyaannya, apakah Ustadz pernah dihina orang? Selama itu manusia pernah. Pernah. Tapi ya sudahlah, sabarlah begitu. Gak ada selesainya kalau kita balas menghina. Nanti malah kena tindakan lagi kita. La dororo wala diror. La dororo wala diror itu kan tidak ada sesuatu yang nanti melakukan kedurhakaan, kemudian juga jangan menimbulkan kedurhakaan atau jangan melakukan kesengsaraan, karena nanti ada kesengsaraan kita balas itu kadang nanti malah melebar. Mending sabar. Ya saya ambil contoh begini, saya ditempeleng orang terus saya balas nempeleng. Pertanyaannya, apakah ukuran tempelengan saya itu sama dengan tempelengan orang tadi? Bisa jadi lebih berat. Karena dirasa lebih berat, orang itu balas nempeleng lagi. Nggak selesai-selesai masalah itu. Nggak selesai-selesai. Jadi la dororo wala diror itu misalnya begini juga. Sepeda motor saya itu ditendang orang, jatuh. Kemudian ada yang pecah. Terus saya balas. Kamu menendang motor saya, maka saya harus menendang motormu sampai pecah. Pertanyaannya, apa ketendangan saya nanti hasilnya pecahnya sama? Ataukah malah pecahnya lebih parah? Kalau lebih parah, orang itu membalas. Loh tadi lo sepeda motormu cuma pecah sedikit, kok sekarang kamu nendang sepeda saya pecahnya lebih besar? Tak tendang lagi, nggak selesai-selesai masalah. Nah itu maksudnya. Nah sehingga Islam mengajarkan itu, bagaimana cara orang itu hidupnya damai aman. Sampai membuat aturan begini. Nah, di hadis ini sekali lagi dua orang yang saling menghina, apa yang mereka katakan akan kembali kepada yang pertama, yaitu yang memulai menghina. Hingga orang yang teraniaya tersebut dolim. Nah, makanya hati-hati musuh orang yang sabar. Hati-hati. Kita hina tetap aja sabar. Wah bahaya itu. Karena hinaan kita itu semuanya kembali kepada kita. Kadang kita itu mangkel, ini dihina kok nggak balas-balas ya gitu. Hati-hati dengan orang seperti ini. Jadi malah kita ini numpuk-numpuk dosa karena dari faktor itu. Hadis berikutnya, wa anhu qol utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam birajulin qad syariba qala idribuhu qala Abu Hurairah faminadh-dharibu biyadihi wadh-dharibu bina'lihi wadh-dharibu bithawbihi falaman sarafa qala ba'dul qaumi akhzakallah qala la taqulu hadza la tu'inu alaihi syaitan rawahul Bukhari. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam didatangi seorang lelaki yang telah minum alkohol. Minum barang haram atau khamr. Dan ini kejadian ini
setelah larangan khamr itu dilarang secara total. Bapak Ibu masih ingat tentang periodisasi larangan minum khamr? Pertama nggak dilarang tapi ditunjukkan manfaatnya dan madorotnya. Dibilang bahwa antara manfaat dan madorotnya itu lebih besar madorotnya. Kedua, belum dilarang, tapi larangannya adalah waktu sholat. La taqrabus sholata wa antum sukaro. Kamu jangan melakukan sholat kalau kamu masih mabuk. Masih begitu. Nah, karena orang ini sudah hidupnya nggak nyaman dengan kebiasaan minum khamr atau alkohol itu, akhirnya minta fatwa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk segera ada aturan yang final. Lalu turun ayat bahwa khamr itu diharamkan total. Diakhir dengan fahal antum muntahun, apakah kamu sudah selesai untuk minum minuman? Nah, saat itu kemudian siapapun yang masih menyimpan khamr itu ditumpahkan semua ke jalan. Nah, kejadian ini itu setelah diharamkannya khamr itu secara total. Lalu ada orang yang datang dan dia itu habis minum. Nah, maka ini Rasulullah SAW didatangi seorang lelaki yang telah minum alkohol. Beliau berkata, pukullah dia. Ya, karena sudah diharamkan total, sehingga kemudian hukumnya pukullah dia. Itu sebagai hukumannya. Maka di antara kami ada yang memukul dengan tangan, ada yang memukul dengan sandal, dan ada yang memukul dengan pakaiannya, dengan kain. Ketika lelaki itu pergi, sebagian orang berkata, semoga Allah menghinakanmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian mengucapkan itu. Jangan kalian bantu setan untuk menguasainya. Apa maksudnya? Perhatikan baik-baik. Ini kita sudah dihadapkan pada orang yang melakukan kesalahan. Dan dalam Islam ada hukumannya sendiri. Sehingga ketika Rasulullah didatangi seorang laki-laki yang mabuk, itu Rasulullah bilang, ya pukullah, itu sebagai hukumannya. Lalu diceritakan di sini bahwa ada yang memukul pakai tangan, ada yang memukul pakai sandal, ada yang memukul pakai kain. Ya sudah, itu sebenarnya ukuran hukumannya. Tapi ada yang berlebihan. Apa? Setelah orang yang mabuk itu sudah dihukum dengan pukulan itu, masih ditambahi apa? Semoga Allah menghinakanmu. Ucapan ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya sudah cukup, sudah kamu pukul. Kok masih kamu kata-katain dengan yang tidak baik begitu? Maka kemudian Rasulullah mengatakan, la taqulu hadza, la tu'inu alai syaiton. Janganlah kalian mengucapkan itu, jangan kalian bantu setan untuk menguasainya. Apa maksudnya? Andai kata orang yang sudah dihukum tadi mendengar ucapan itu, bisa jadi dia berontak. Bisa jadi nanti dia dikuasai setan yang tadinya sebenarnya urusannya sudah selesai, malah melebar. Bisa saja dia marah-marah. Dan bahasa kita itu bisa kesetanan. Nanti malah melempari kita macam-macam. Kenapa? Kan sebenarnya saya sudah dihukum. Nah, sampai segitunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari kita itu. Padahal sebenarnya bagi kita lah pantas, tawong dia itu pemabuk, kita hina. Kata Rasulullah, jangan. Karena hukuman itu sudah kamu berikan. Saya bilang pukullah dia karena dia sebagai pemabuk, hukumannya dipukul. Sudah kamu lakukan, ya sudah cukup. Selesai urusan. Tapi kenapa kamu masih ada yang bilang semoga Allah menghinakanmu? Jangan. Kalau itu didengar oleh dia bahaya. Kenapa? Itu sama dengan kamu membantu setan untuk menguasai orang tersebut. Malah dia nanti lebar masalahnya itu. Sampai segitunya para jamaah. Nah, oleh karena itu sampai kita teringat ketika ada di zaman Rasulullah itu kan hukuman rajam itu terjadi sekali. Itu atas pengakuan orang itu sendiri.
Nah, ketika dilakukan rajam itu kan banyak orang yang melakukan berlebihan. Itu ditegur oleh Rasul, jangan melakukan itu. Darah dia yang mengucur itu bisa menghapus dosa penduduk Madinah semuanya. Karena dia itu bertobat. Ya sudahlah, kita jalankan sebagaimana mestinya hukuman dalam Islam. Jangan ditambah-tambahi penghinaan macam-macam. Nah itu begitu, kadang kita nggak sabar. Dan Islami sebenarnya dalam Islam itu manusiawi sebenarnya ketika menghukum orang. Misalnya ada orang mencuri, itu dalam Islam ditangkap dulu. Kemudian nanti diproses, kenapa kamu mencuri? Jika alasannya karena kebutuhan dan kemudian dicek memang betul-betul dia itu butuh, terus nggak bisa memenuhi kebutuhan kecuali mencuri, ya sudah. Itu berlaku hukum ad-daruratu tubihul mahdzurat. Dalam kondisi darurat itu memperbolehkan apa yang tadinya dilarang. Tapi kalau terbukti mencuri itu sebagai pekerjaannya, baru dieksekusi. Misalnya kalau dalam Islam dipotong tangan, nah kita kan nggak, kadang saking jengkelnya ngawur. Kadang ada orang hanya mencuri sandal disiram bensin dibakar. Ya kan? Nah sebenarnya Islam tidak begitu mengajarkan. Islam itu manusiawi banget. Nah ketika dipotong tangan itu nggak kemudian dipotong terus pergilah, tidak begitu. Jadi dokter sudah ada di situ. Karena saya menyaksikan sendiri, jadi ini diikat biar nanti darahnya tidak mengucur. Lalu dipotong, dokter sudah ada di situ. Yang terpenting menghilangkan tangannya. Lalu muncul pertanyaan, secara substansial kan tangannya biar hilang, boleh nggak dioperasi? Biar orangnya enggak terasa. Enggak boleh begitu itu. Nah, tapi yang jelas di sini adalah sampai dalam menghukum orang yang salah, itulah berilah porsi hukumannya dan jangan berlebihan, jangan ditambahi menghina macam-macam. Begitu. Misalnya neraka kamu, jangan. Ya sudahlah. Jadi misalnya orang yang mabuk itu tadi sudah dipukul, ya sudah selesai urusan. Tidak perlu ditambahi macam-macam. Wa anhu qala, dan dari Abu Hurairah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man qadhafa mamlukahu bizina yuqamu alaihil haddu yaumal qiyamati illa an yakuna kama qala. Muttafaqun alaih. Siapapun yang menuduh hamba sahayanya berzina, hamba sahaya itu budak, maka akan diterapkan hukuman padanya di hari kiamat. Kecuali jika hamba sahaya seperti yang dituduhkan. Apa maksudnya? Tuduhan itu kan belum punya bukti. Jika nanti tidak terbukti, maka di hari kiamat itu hukuman yang seharusnya diterima oleh si budak tadi itu diberikan kepada tuannya. Kenapa? Karena tuannya menuduh tidak ada bukti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Islam itu menaruh hukuman pada sesuatu perbuatan yang dilarang. Tapi Islam pun menjaga agar orang nanti tidak gampang melakukan sesuatu beralasan melakukan syariat Islam kemudian sebenarnya adalah karena hasud, karena dengki. Sehingga saya ambil contoh misalnya, menghukum orang yang berzina itu ketat. Harus ada saksi 4. 4 saksi itu harus sama dalam menyaksikannya, dalam persaksiannya. Kalau tidak sama, benar atau tidak, nanti yang kena hukum adalah orang yang menuduh itu. Coba bayangkan. Misalnya gini, ada orang ini berzina. Apa buktinya? Saya tahu. Hanya kamu? Iya. Belum komplit. Tidak diterima itu. Tidak diterima. 4 saksinya. 4-4-nya harus sama. Dan tidak boleh ada orang yang kompromi merekayasa untuk sama. Harus sama. Jangan kemudian,
alasan kita harus sama. Kalau nggak sama nanti nggak terima, nggak boleh. Saking ketatnya itu. Makanya kasus rajam itu hanya sekali dalam Islam itu. Di zaman Rasulullah. Itu loh Rasulullah masih begini. Karena orang yang ngaku masih begini. Jangan-jangan kamu mimpi. Enggak ya Rasul. Terus pulanglah lagi. Jangan-jangan itu baru begini. Enggak ya Rasul. Pulang lagi. Sampai yakin betul. Coba. Enggak gampang Islam itu. Artinya maksud saya Islam itu enggak kemudian mempermudah masalah enggak. Dalam hal ini loh ya, dalam konteks ini. Wis terserah. Enggak, tapi ketat. Kenapa? Biar ada aturan. Biar orang enggak gampang ceroboh dalam masalah ini. Nah sehingga kalau hanya 2 saksi misalnya enggak jadi. Sampai di fikih kontemporer itu saya baca. Bagaimana kalau saksinya itu adalah video. Padahal waktu itu belum ada bicara editan macam-macam. Itu banyak ulama yang berfatwa, tidak bisa. Bisa jadi video itu rekayasa. Nah, ternyata sekarang kan banyak. Wong sekarang loh, orang nggak bisa bahasa Arab ya loh, persis suaranya bisa bahasa Arab loh ya. Nggak tahu corone ya opo yo. Kadang orang wajahnya diganti. Jadi ruwet masalah itu. Nah makanya sampai segininya Islam itu ketika meyakinkan apakah itu memang betul-betul melakukan itu ketat. Nah makanya jangan gampang menuduh. Sampai ini budak loh ya yang dituduh. Pemiliknya yang menuduh itu diancam oleh undang-undang Islam. Kalau tidak terbukti maka hukuman itu adalah akan diterapkan kepadamu di hari akhir. Tapi kalau terbukti ya memang enggak apa-apa. Masalahnya kalau enggak terbukti. Kenapa kok Islam membuat begini? Biar orang tidak gampang membuat fitnah. Sedikit-sedikit diterima, masalah besar. Masalah besar. Nanti ada kasus orang kasut sedikit sudah membuat rekayasa. Membuat cerita. Nah itu di situ masalahnya. Nah, sehingga dari apa yang kita baca tadi adalah semua dalil tentang bab larangan menghina muslim tanpa alasan yang benar. Rapi Islam itu kalau menata kehidupan manusia itu. Rapi sebenarnya. Kadang kita yang tidak memahami kemudian implementasinya itu merasa dan menjadikan orang janggal. Masih ada waktu, saya lanjut di bab berikutnya. Babu tahrimi sabil amwati bi ghairi haqqin aw maslahatin syar'iyyatin. Bab tentang larangan menghina orang yang sudah meninggal tanpa alasan yang benar atau kepentingan syariat. Wa huwa tahdhir minal iqtida'i bihi fi bid'atihi wa fisqihi wa nahwi dzalik. Wa fihi al ayatu wal ahaditsu sabiqatu fil babi qablahu. Yang mencakup peringatan agar tidak mencontoh mereka dalam bid'ah dan kefasikannya dan sejenisnya. Di dalamnya terdapat ayat dan hadis-hadis yang telah disebutkan sebelumnya. Maksudnya gini, bab ini kita dilarang untuk menghina orang yang sudah meninggal. Dalil-dalilnya persis dengan yang kita baca tadi. Cuman yang menjadi masalah yang harus kita pahami begini. Saya baca ulang. Babu tahrimi sabil amwati bi ghairi haqqin aw maslahatin syar'iyyatin. Artinya kalau kita itu menunjukkan keburukan orang yang meninggal itu karena ada maslahat syar'i enggak apa-apa. Tanpa itu jangan. Contohnya gimana? Kita cerita tentang orang yang meninggal. Lalu begini. Karena nanti kan kadang jejak kehidupan orang yang meninggal itu ditiru orang setelahnya. Nah, orangnya sudah meninggal tapi karena alasan syar'i, alasan ada maslahat, nggak apa-apa kita tunjukkan kejelekannya. Misalnya begini, oh iya, dulu orang itu memang iya hebat, tapi kehebatannya itu menyimpang dari agama, dari ajaran. Jangan ditiru, kemudian ditunjukkan bla 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 bla. Nah itu enggak apa-apa. Itu berarti
Kita menunjukkan kejelekan orang itu karena dalam artian ada maslahat. Dan memberi tahdzir, memberi peringatan kepada orang jangan meniru dia. Itu enggak apa-apa. Nah, makanya di sini adalah tanpa alasan yang benar atau kepentingan syariat yang mencakup peringatan agar tidak mencontoh mereka dalam bid'ah dan kefasikannya dan sejenisnya. Tapi kalau dalam rangka itu enggak apa-apa. Oh iya, jangan seperti dia. Dia itu punya pemahaman menyimpang. Begini. Itu enggak apa-apa, jelaskan. Walaupun orangnya sudah meninggal. Tanpa alasan itu, tanpa tujuan itu jangan. Kenapa? Loh, orangnya sudah meninggal loh. Apa untungnya dan apa ininya manfaatnya kita hina? Kita tunjukkan kejelekannya, apa manfaatnya? Tidak ada. Tapi kalau dalam kepentingan syariat, kepentingan maslahat, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya ambil contoh. Saya pernah cerita begini. Saya itu punya kenangan dengan seseorang. Lalu orang itu meninggal. Lalu ada orang cerita. Ya saya jelaskan, oh ya. Tapi jangan ditiru. Kenapa? Apa yang dipahami itu menurut pandangan Islam tidak benar. Saya terangkan bla 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 bla. Oh gitu, iya. Walaupun dia meninggal. Karena tujuannya itu. Tapi kalau tanpa tujuan itu terus, oh orang itu jelek apa? Tidak boleh. Tidak boleh. Yang saya ceritakan itu begini. Dia itu, mohon maaf saya harus bilang. Wis bahasanya dukun lah gitu. Nah saya pernah berhadapan dengan orang ini. Dan saya dimarahi habis-habisan. Tapi saya tenang aja. Nah ketika dia meninggal, terus orang cerita tentang kehebatannya, di situ baru saya jelaskan. Nah itu tidak masalah. Apa? Lil maslahah. Lil maslahah syariah. Dan memberi peringatan agar tidak ditiru. Gitu loh. Agar tidak ditiru. Itu begitu. Jadi saya pernah dimarahi itu begini. Bapak saya itu punya keahlian buat, kalau bahasa Surabaya, bubu untuk menangkap ikan itu. Punya keahlian itu. Yang bersangkutan pesan ke bapak saya. Lalu saya disuruh ngantarkan bapak saya. Tak antarkan. Wah dimarahi habis-habisan. Apa katanya? Kamu tidak dibilangi sama bapak kamu ya. Kenapa? Sudah dibilang jangan diantar ke saya kecuali hari Sabtu apa gitu. Sabtu Kliwon atau apa. Loh kenapa? Kalau tidak kamu antarkan hari itu, walaupun saya pasang di mana-mana nggak akan dapat ikan. Saya bilang, masalah dapat ikan enggak itu tergantung dipasang di mana. Kalau dipasang enggak ada ikannya ya, walaupun hari apapun enggak dapat. Tapi kalau dipasang yang banyak ikan ya walaupun Sabtu apa ya dapat. Tapi memang terkenal orang itu begitu. Nah saya jelaskan ketika ada orang cerita, dulu ada orang hebat begini. Nah saya ceritakan begitu. Nah itu maksudnya. Nah jenengan kalau dalam rangka maslahah itu biar tidak disuri tauladani orang karena apa yang dilakukan orang yang sudah meninggal itu adalah menurut kacamata Islam salah, itu boleh diceritakan. Tanpa alasan itu jangan. Dalilnya di bab ini satu. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasubul amwata fa innahum qad afdhau ila ma qaddamu. Rawahul Bukhari. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian menghina orang-orang yang sudah meninggal karena mereka telah menuju kepada apa yang mereka kerjakan. Ya sudah dikerjain sudah. Walaupun kita hina tidak ada manfaatnya. Dia pun mau bertobat kemana? Wong sudah meninggal. Sehingga ya sudah biarkan begitu. Kecuali untuk kemaslahatan biar tidak disuri tauladani seseorang dari apa yang pernah dilakukan dan itu salah. Sudah Isa ya? Ya. Ini yang bisa kita kaji malam ini dan mudah-mudahan Allah selalu memberi petunjuk kepada kita dan mudah-mudahan Allah memberi kemampuan kita untuk mengimplementasikan ajaran Islam yang kita pahami dan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sekali lagi kita mohon kepada Allah mudah-mudahan segala amal soleh kita diterima oleh Allah, segala dosa yang kita lakukan diampuni oleh Allah SWT.
Mudah-mudahan Allah memberi kesehatan kepada kita, mempermudah segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.